Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita amalkan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis masih al-mutahabbun, saling mencintai karena Allah. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis Abi Hurairah meriwayatkan hadis Abdurrahman Ad-Dausi rahimahullahu taala. Qala, Abi Hurairah ma'ruf, kita kenal Abdurrahman Ad-Dausi. Itu adalah Abi Hurairah yang selalu dan senantiasa makanan yang dimakan oleh Rasulullah itu dibagi kepada Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ni sering mendapatkan makanan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi tak suka dengan makanan itu, bukan. Bukan berarti pula baginda Nabi kenyang dengan makanan yang sudah ada pada baginda Nabi, tidak. Tapi baginda Nabi ingin membagikan kepada ahlus sufah. Makanya salah satu yang membuat banyaknya hafal hadis orang-orang ahlus sufah memang dapat perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Sayyidina Anas bin Malik, termasuk Jabir bin Abdullah, termasuk Abdullah ibnu Umar. Itu jadi perhatian Nabi. Ketika makanan ada, Nabi ambil saja sedikit, kemudian Nabi bagikan ke ahli sufah. Contohnya saja dengan minuman, dengan makanan, dengan buah-buahan, Nabi ambil sedikit saja. Paling ada jeruk dibagikan oleh sahabat, Nabi ambil 3, kemudian Nabi bagikan kepada ahli sufah. Kadang kurma Nabi ambil 2, Nabi bagikan kepada ahli sufah. Jadi ahli sufah ni memang dapat perhatian khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai tanda bukti kalau seorang murid dapat perhatian seorang guru dan mursyid, biasanya murid itu cepat terbuka hijabnya kepada Allah. Itu banyak kita perhatikan. Umumnya ulama-ulama yang hebat-hebat itu mendapatkan perhatian khusus daripada seorang guru. Imam Syafi'i itu dapat perhatian khusus daripada Imam Malik. Imam Malik dapat perhatian khusus daripada Imam Nafi', dapat perhatian khusus. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dapat perhatian khusus daripada Imam Syafi'i. Umumnya orang-orang yang dapat perhatian khusus daripada seorang mursyid, seorang guru, itu biasanya cepat terbuka hijabnya di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu, itulah yang kita harapkan, bahwa kita pun mendapat perhatian khusus daripada para masyaikh. Alhamdulillah, al-faqir saya dengan Syekhuna Ali Jum'ah, dengan Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, itu ketika saya tak datang mengaji, satu hari saja tak datang, itu di hari yang kedua beliau sudah datang lewat mimpi saya. Datang lewat mimpi.
ada dalam keadaan marah, ada dalam keadaan tersenyum ketika itu. Jadi pernah dah 3 hari karena sakit, panasnya tinggi ketika itu, tak datang ke pengajian, tak datang ke majlis. Ketika itu Syahri Jum'ah buka pagi itu kitab Sahih Bukhari dengan Mughni Muhtad dan dengan kitab Ghayatul Bayan, Ghayatul Wusul. Jadi 3 hari tak datang ya karena demam tinggi, panas demam ketika itu. Datang lewat mimpi. Lewat mimpi, ya pun ai fen enta. Di dalam bahasa Arabnya, engkau ke mana? Kok tak datang? Ada apa? Kenapa? Saya bilang, saya sakit Syekh. Ma'alish, maaf. Saya sakit, saya lagi demam Syekh. Besoknya saya dah sembuh, saya datang. Kata beliau, ente sakit ya, kata beliau. Itu dapat orang-orang yang dapat perhatian khusus itu seperti itu. Ente sakit kemarin maka tak datang kan? Ya Fadani. Ya Maulana. Ya, betul. Langsung saya sampaikan, saya ketika sakit itu antum datang lewat mimpi dan antum menanyakan tentang saya tak datang ke majlis. Iya, saya tahu. Begitulah hubungan yang paling erat antara murid dengan seorang guru. Alhamdulillah. Maka Abi Hurairah ini termasuk salah seorang yang mendapat perhatian khusus daripada seorang mursyid, yaitu mursyidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul. Ya, biasanya orang-orang yang dapat perhatian khusus daripada seorang guru, seorang mursyid, apa yang tidak ada dan apa yang belum dia sampaikan kepada orang lain atau yang belum dia berikan kepada orang lain, kepada murid yang ia khususkan ini sudah disampaikan. Maka Abi Hurairah banyak apa yang tidak tahu oleh sahabat yang lain, Abi Hurairah tahu. Begitu dia. Sahabat-sahabat lain tak tahu. Hadis-hadis itu sahabat yang lain tak tahu. Tapi Abi Hurairah tahu. Dari mana Abi Hurairah tahu? Abi Hurairah dapat bocoran terus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita dengan guru-guru kita, kalau macam kau apa encak dibaca, kalau macam kau apa encak dibaca. Suka bertanya. Ketika suka bertanya, maka banyak pula lah yang kita peroleh dan yang kita dapatkan. Itulah dia sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sama dengan salawat yang saya baca setiap awal muqaddimah pengajian saya baca. Mana bapak ibu yang hafal salawat itu akan saya ijazahkan. Itu membaca salawat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya berharap setiap kali saya mengucapkan itu biasanya kita lebih cepat hafalan lewat telinga daripada lewat mulut. Kadang kita hafal, mana tahu saya sudah sering membaca, ada yang hafal, silahkan datangi saya, akan saya beri ijazah yang sampai kepada baginda Rasulullah lewat sahibus salawat al-fatih. Jadi salawat al-fatih itu dikatakan di dalam banyak-banyak riwayat, orang yang membaca salawat al-fatih itu dalam satu kampung, satu kali dia membaca salawat al-fatih, maka sama bilangannya dengan dia bersalawat sebanyak jumlah bilangan penduduk yang ada di kampung itu. Maka salah satu amalan tariqah al-khalwatiyah, tariqah At-Tijaniyah, itu membaca salawat al-fatih. Itulah salawat al-fatih yang kita baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salawat tu banyak, ada salawat al-fatih, ada salawat nariyah, ada salawat munjiat, ada salawat tibbil qulub, banyak salawat-salawat itu. Jadi kata sebagian teman-teman kita, tak ada, salawat itu cuma satu saja. Kaifa nusalli alaika, bagaimana kami salat kepada engkau ya Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Dah itu saja salawat. Imam Syafi'i punya salawat tersendiri. Mana salawat Imam Syafi'i yang dibaca setelah membaca Asmaul Husna. Setelah baca Asmaul Husna, apa Asmaul Husna terakhir itu? Saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Itu tuh yang punya Imam Syafi'i. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga punya salawat. Jadi sahabat Nabi pun punya salawat tersendiri berdasarkan dengan cara dia untuk menguapkan, untuk meluapkan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abi Hurairah, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul yaumal qiyamah, Allah berkata pada hari kiamat. Apa kata Allah pada hari kiamat? Aina mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai dia karena aku? Mana dia orangnya? Kata Allah nanti di hari kiamat. Ini kata Rasulullah. Mana orangnya? Aina mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai dia karena aku? Maksud karena Allah itu bukan karena dunia. Dia saling cinta mencintai, dia saling sayang menyayangi, tapi karena Allah, bukan karena kendaraan, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Itu karena dunia. Kita kebanyakan mencintai seseorang karena ada imbal-imbal dunia. Kalau dia seorang pejabat, kita cinta ke dia. Nanti ketika dia tak jadi pejabat, kita tak sayang lagi kepada dia. Ini karena dunia. Kita sayang kepada dia karena dia pinjamkan kendaraan. Ketika kendaraannya sudah diambilnya, kita tak cinta lagi kepada dia. Ini tak boleh. Aina mutahabbuna bi jalali. Cinta, mahabbah. Orang kita kebanyakan mengkaitkan cinta itu dengan syahwat. Itu salah itu. Beda. Dalam kajian hadis, syahwat, syahwat pula. Cinta, cinta pula. Cinta ni mahabbah, kasih sayang, mahabbah. Cinta, syahwat, ni syahwat. Orang banyak menggabungkan bahawa sesungguhnya cinta itu adalah syahwat. Salah. Ada orang yang tidak cinta tapi juga bisa syahwat. Contohnya, itu buktinya. Orang-orang yang dibayar, ya maaf saja, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita dari zina. Orang-orang yang dibayar zina, ketika dia hendak berzina, ketika dia nak melakukan zina, dia bayar. Di booking, berapa maunya perempuan ini? Oh sekian, sekian ratus, sekian juta. Dibayar. Sekali itu saja dia pakai, kemudian dia campakkan. Tidak dia pakai lagi. Karena cinta? Tidak, karena syahwat. Jadi bedakan antara cinta dengan syahwat. Dalam pandangan hadis berbeda antara cinta dengan syahwat. Tidak bisa digabungkan. Jadi kita kadang kita samakan syahwat, cinta, itulah syahwat. Tidak. Maka oleh karena itu, orang-orang yang dia tak punya cinta tapi dia punya syahwat. Ada orang yang dia punya cinta dan ketika itu Allah munculkan syahwat. Maka inilah yang dihalalkan dalam pandangan syariat. Maka oleh karena itu, kita untuk nambah mahabbah di dalam dada kita, itu kita berdoa untuk kita, jangan untuk orang lain. Bagaimana contohnya? Kita berdoa, ya Allah, tambah sayang, kuatkanlah sayang suamiku kepadaku, ya Allah. Salah doanya. Ya Allah, kuatkanlah sayang istriku kepadaku, ya Allah. Nah, bukan seperti itu. Jadi bagaimana? Ya Allah, kuatkanlah cintaku kepada istriku. Ya Allah, tambahlah sayangku kepada suamiku. Kenapa? Kalau kita sayang kepada orang, maka orang tadi akan merasa sayang kepada kita. Tapi ketika orang saja sayang kepada kita, maka kita pun tak sayang kepada orang, tidak ada gunanya. Maka yang perlu ditingkatkan di sana adalah mahabbatun nafsi, mahabbah untuk diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud di dalam ini. Aina mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang mencintai, saling mencintai dia karena keagunganku, mencintai mahabbah, bukan syahwat. Ingat, bukan syahwat. Al-yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku ingin memberikan pertolongan kepadanya, aku ingin memberikan perlindungan kepadanya. Yauma la dhilla illa dhilli. Tidak ada pertolongan kecuali pertolonganku, tidak ada naungan kecuali naunganku. Mana dia? Aina mutahabbin. Mana dia orang-orangnya? Maka malaikat pun mengumpulkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Setelah mereka berkumpul, mereka dilindungi oleh Allah. Ada yang mengatakan sattarahullah, memang Allah benteng.
tidak diazab. Ada yang mengatakan di hari kiamat itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia mendapatkan kemudahan dalam berurusan. Ada yang mengatakan dia tidak pernah terasa sakit ketika di hari kiamat. Maksudnya tak terasa panas, tidak terasa haus, padahal baru di hari kiamat, baru di padang mahsyar, belum sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah kita termasuk golongan yang mutahabbin ini, amin ya rabbal alamin. Maka kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang mutahabbina fillah, orang-orang yang dia dekat dengan Allah, sehingga dia pun mencintai kita karena Allah, dan kita nanti dikumpulkan di yaumil akhirat atau di hari kiamat. Jadi malaikat pun mengumpulkan dia. Aina mutahabbin, berkumpul. Ya muhibbin, dikumpulkan oleh malaikat. Dikumpulkan, hadza minal mutahabbina fillah. Kelompok inilah kelompok yang saling mereka sayang menyayangi karena Engkau ya Allah. Kemudian diberikan perlindungan, dikhususkan kepada mereka sampai jelas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Abi Hurairah. Pokoknya hadis Abi Hurairah inilah yang banyak merawikan hadis. Beliau pertama, beliau kedua, beliau ketiga, beliau keempat tu Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Jazakumullahu ana khair jazak. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Hurairah yang sudah mau memberikan hafalan-hafalan hadisnya dan membukakan hafalan-hafalan hadisnya kepada para tabi'in. Jadi ulama-ulama dulu mengkaji hadis memang mendatangi langsung sumbernya. Didatangi langsung sumbernya itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sahabat Nabi yang kikir dalam bidang hadis? Kita belum pernah menjumpai sahabat Nabi yang kikir dalam bidang hadis. Tapi para tabi'in ada, mereka bukan kikir sebenarnya, tapi ketat untuk memberikan hadis. Ada di tabi'innya, bukan di sahabat Nabinya. Di tabi'innya ada yang agak ketat sedikit untuk memberikan hadis-hadis kepada orang. Tidak mau sembarangan memberikan hadis kepada orang, karena beliau nilai dulu, ini orang ni biasa berdusta atau macam mana. Dia tengok orang ni dia menjaga maruah wibawanya atau tidak. Orang ini dia jaga salat 5 waktunya atau tidak. Kadang ada orang yang ingin mencari hadis Nabi untuk diperjualbelikan. Aku sudah dapat hadis Nabi ni. Siapa yang ingin datang denganku silakan. Duduk denganku dan dengarlah hadis aku ini. Ada yang seperti itu yang ingin dikenal. Tapi para sahabat Nabi memang agak selektif untuk memberikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada hadis itu diterima oleh orang yang dusta, pendusta kadzab. Maka oleh karena itu ada di dalam ilmu hadis itu ada namanya jarh wa ta'dil. Jadi ada satu fan ilmu dalam ilmu hadis, ada jarh wa ta'dil. Ini salah satu daripada 5 menggunjing, membuka aib yang dibolehkan. Ada 5 membuka aib seseorang yang dibolehkan. Salah satu daripada yang 5 itu ketika ilmu jarh wa ta'dil. Dia boleh membuka aib orang cuma di 5 ini saja. Selebih daripada 5 ini tak boleh. Salah satu daripada yang 5 itu adalah ilmu jarh wa ta'dil. Contoh, si fulan mendengarkan hadis daripada sahabat. Ini ilmu jarh wa ta'dil ini boleh kita lakukan cuma di kalangan tabi'in saja, tidak dalam kalangan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu semuanya adil, maksudnya tidak boleh kita hina dan tak boleh kita komentari kecurangannya, tak boleh. Umpamanya ada sahabat Nabi, oh sahabat Nabi ini kadzab, oh sahabat Nabi ini pelupa, oh sahabat Nabi, itu tak dibolehkan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sahabat Nabi udul. Yang kita komentari itu oleh para ulama itu daripada tabi'in, atba'ut tabi'in. Tengok si fulan, macam mana si fulan? Oh si fulan ni kitabnya dayak ini umpamanya ketika dia mengaji kitabnya habis, hanyut umpamanya. Atau si fulan ini dia agak kadzab, si fulan ini pernah tasyayyu' Syiah. Itu dikomentari, boleh membuka aib. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, karena berpengaruh kepada status hadis yang akan dia riwayatkan. Agak enak mengaji jarh wa ta'dil, karena tahu kita nanti status hadis itu seperti apa, ditengoklah dari ilmu jarh wa ta'dil itu. Kalau seandainya perawinya itu orangnya adil, diterima, maka hadisnya biasanya itu sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi,
demi zat aku ada di tangannya, demi zat aku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Begitu dia. Nabi mengatakan fi yadihi. Yadihi bukan berarti Allah tu punya tangan, tak? Bukan. Ini salah satu hadis yang mesti harus diketakwilkan juga. Keagungannya, ya, keagungannya, kemuliaannya banyak itu. Yadih itu bukan makna yad. Yad dengan makna yad itu bermasalah. Ya, ada orang-orang daripada teman-teman kita salafi, ya tangan dengan makna tangan katanya. Enggak, itulah ayat yang mesti untuk ditakwilkan. Kan dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya, disebutkan di dalam ayat itu takwil, ya, bagian dari takwil itu kan. Seperti contoh daripada ayat lagi apa? Fit dunya, di dalam dunia dia buta, nanti di akhirat dia buta. Itu ayat ditakwil. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ayat ditakwil. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat itu mesti ditakwil. Kalau tak ditakwil berarti kita meyakini Allah punya tangan. Oh naudzubillah. Syirik itu. Jadi apa maksud yadullah fawqa aidihim? Tangan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi kata teman-teman, ya Allah tu punya tangan, tapi jangan dibayangkan tangan kita manusia. Oh, tidak bisa. Menyebut Allah punya tangan itu saja, itu sudah bermasalah itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tashbih atau tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai tajsim menjisimkan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Qala walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga sehingga dia beriman. Jadi umumnya yang nanti penghuni surga itu orang-orang beriman saja semua. Orang-orang beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbun. Dan tidak pula seseorang itu beriman sampai dia tu saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kita kalau sudah beriman tapi belum mencintai, maka iman belum sempurna. Nah, ini dia. Saling mencintai maksudnya ya saling ada perhatian, saling ada kasih sayang. Itu harus penting. Mutahabun. La tu'minu hatta tahabbu. Tak diterima imannya, tak sempurna imannya sehingga dia saling mencintai, saling menyayangi. Ala kata Rasulullah, adakah kalian mau aku tunjuki kata Rasulullah di atas sesuatu apabila kalian melakukannya maka kalian saling mencintai. Maukah kalian kata Rasulullah aku tunjukkan sesuatu apabila kalian melakukannya maka kalian saling mencintai. Kita lakukan berarti kita saling mencintai. Mana dia? Mudah. Afsus salamu bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Jadi kalau awaklah mengucapkan salam itu berarti awaklah ada kasih sayang dengan teman kita. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu dah ada kasih sayang di antara kita. Gitu dia. Payah salam? Enggak. Ketika jumpa assalamualaikum kan tak payah. Berarti kita dah sayang, dah mahabbah. Berarti kita dah sempurna iman kita ketika kita saling mengucapkan salam di antara kita. Yang saya perhatikan yang memang mengamalkan, mempraktekkan salam, ya sudah banyak negara Arab yang saya pernah kunjungi, yang pernah saya juga duduk belajar di sana. Yang paling mengamalkan bab tentang ucapan salam orang Mesir. Orang Mesir ketika naik bis assalamualaikum. Ketika masuk sekolah, assalamualaikum. Jumpa di jalan, assalamualaikum. Anak-anak sedang bermain, lewat, assalamualaikum. Orang Mesir, pas berjumpa, assalamualaikum. Berbeda dengan tabiatnya orang-orang Sudan. Orang-orang Sudan, kalimat salam itu agak berat dia. Tapi ketika berjumpa, mesra. Ketika berjumpa, tidak salam dengan tangan dulu dia, tapi pukul bahu dulu dia. Kita pukul bahu dia, dia pun pukul bahu kita, baru bersalaman. Tapi orang Mesir dari jauh dah assalamualaikum, assalamualaikum. Itu yang saya perhatikan. Dan kalau untuk di daerah kita orang Aceh yang saya perhatikan yang mentabiatkan daripada salam. Assalamualaikum tengku, assalamualaikum. Itu orang Aceh itu kita perhatikan salam itu memang diamalkan. Ketika jumpa assalamualaikum, waalaikumsalam tengku, assalamualaikum. Puhabanya. Jadi memang beliau amalkan, orang-orang itu mengamalkan. Dua itu saja yang kita lihat. Kalau di Arab kita lihat orang-orang Mesir. Mutahabbin ketika salam itu akan cair dia. Assalamualaikum. Di kita jarang. Justru ada yang kita mengucapkan salam tapi tidak mereka jawab.
Kadang ada kita ucap salam, Assalamualaikum kata. Biasa je lah katanya. Yang biasanya connya, apa kabarnya? Bronya, apa kabarnya? Itu jadi ketika Assalamualaikum, biasa je lah. No sama benda itu no lagi ni. Jadi biasanya dia co, apa kabar? Apa ceritanya? Ya, padahal apa kesalahan kalimat salam pertama yang diucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mendoa, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, bayangkanlah itu. Malaikat pun ikut mendoakan kita bagi orang yang mau mengucapkan salam. Jadi biasakan macam salam, Assalamualaikum. Kan bagus kalimat itu, kalimat salam. Ketika jumpa Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa kita dengan Assalamualaikum. Itu penting itu untuk kita amalkan. Jadi kata Nabi, la tu'minu hatta tahabbu. Tak masuk surga orang itu kalau dia tak beriman. Orang itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak mencintai, tidak saling mencintai di antara dia. Maukah kamu, kata Rasulullah, aku tunjukkan amalan supaya kalian saling cinta mencintai. Apa kata Nabi? Afsus salamu bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ketika jumpa, bacalah salam. Coba dipraktekkan, amalkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan tak payah kan? Kita karena terbiasa waktu itu di Mesir mengucapkan salam seperti itu. Jadi sampai awal pulang pertama kali dari Mesir, saya masih ingat itu. Naik Damri. Naik Damri karena biasa. Di Mesir itu biasa. Naik bis, Assalamualaikum. Biasanya. Waalaikumsalam. Ketika naik Damri, terbaca pula lah salam ketika itu. Jadi saya baca salam. Assalamualaikum. Kata saya. Tak ada yang menjawab ketika itu. Selama saya ingat itu. Awal-awal balik, awal pertama kali balik. Tak ada yang baca salam, tak ada. Jadi malah ada yang ketika itu saling bisik-bisik dia. Makanya saya sampai sekarang ingat saya. Jangan-jangan dia bilang, ikutlah aman berjaga untuk gilun tak apa kata dia kan. Baru saya sadar, oh rupa di Indonesia rupanya. Jadi kita di Indonesia ni tak terbiasa dengan salam. Tapi kita yang sudah mengaji, biasakanlah dengan mengucapkan salam. Jumpa dengan teman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang ada waktu-waktu yang dimakruhkan mengucapkan salam. Ada. Di antaranya ketika orang sedang azan. Orang azan kita jumpa dengan teman, dimakruhkan. Ketika orang makan, dimakruhkan mengucapkan salam. Yang menjawabnya pun kalau dia mengucapkan salam, kita pun tidak disunahkan untuk menjawabnya. Ketika seseorang duduk di dalam sebuah majlis di masjid, orang di masjid ni kita sedang pengajian, masuk itu tidak disunahkan untuk membaca salam. Kemudian indal ghaid, ketika seseorang di dalam hammam, kita tahu ada orang dalam hammam, kita baca je salam, itu tak boleh itu. Dia berarti memancing dia untuk menjawab daripada salam kita. Kemudian inda wata'in au jima', ketika seseorang hubungan suami isteri, tak boleh. Jadi di mana pula awak tahu Ustaz? Makanya izin itu cukup 3 kali saja. Kan itu di dalam hadis, iza sta'zana ahadukum salasa fa illa wa illa farji' au kama qal. Minta izin tu 3 kali saja. Assalamualaikum. Tak ada. Ulang lagi. Assalamualaikum. Tak ada. 3. Assalamualaikum. Tak ada. Udah farji' balik. Ulama ada berpendapat haram kalau kita tambah daripada 3. Tak boleh. Jadi sampai 3. Makanya agak dijarakkan sedikit. Assalamualaikum. Nah, tak ada kan? Jarakkan sedikit. Ulang lagi. Assalamualaikum. Tak juga baru. Agak jarakkan sikit. Kali yang ketiga, agak dikeraskan suara kita juga. Assalamualaikum. Ya. Kalau umpamanya tak juga dia balik, farji', maka baliklah kita. Jangan tambah kali yang keempat. Tak boleh. Bisa saja dia sedang ghaid, buang air besar. Bisa saja dia sedang jima' suami isteri. Kita ganggu orang jadi dawak kan. Bayangkanlah tu. Orang sedang bertempur itu. Awak baca salam pula. Hanya sudah tak tentu jam berapa bertamu mukanya kan. Jam berapa engkau bertamu, tak boleh. Itu salah satunya. Makan begitu juga, orang sedang makan tak boleh kita baca salam. Ketika orang baca Quran satu, nampak kawan baca Quran di masjid, kita datang, cukup musafahah saja tanpa salam. Begitu. Assalamualaikum. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Itu dalam beberapa syarahan kitab itu dianjurkan untuk membaca salam, tapi ada beberapa tempat yang kita tidak dianjurkan membaca salam. Salam ni sepele Bapak Ibu, tapi membuat rezeki kita itu bercucuran itu tu karena salam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadisnya sahih. Orang yang apabila dia masuk ke dalam rumahnya membaca salam,
maka orang ini tidak akan pernah fakir. Setiap masuk rumah baca salam. Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Dari pasar, Assalamualaikum. Ada tak ada orang dalam rumah dianjurkan mengucapkan salam. Orang tadi yang sudah terbiasa dengan salam tadi, Allah jamin rezekinya selagi dia hidup, dia tak akan pernah miskin dan fakir. Amalkanlah itu. Tiap masuk rumah, Assalamualaikum. Tiap masuk rumah, Assalamualaikum. Tak akan pernah miskin, tak akan pernah fakir. Itu Nabi yang menjamin itu. Damanallah in asyaku fi'a wa in mata dakhalal jannah, kata Nabi. Kalau dia hidup, Allah cukupkan rezekinya. Kalau dia mati, Allah jamin masuk surga. Hadis itu sahih itu. Mana dia? Idza dakhala baitahu bisalam. Apabila seseorang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Dua dapat kita. Pertama, kita tak pernah miskin hidup di dunia. Yang kedua, ketika kita mati, kita langsung masuk surga. Tidak percaya, cubalah mati. Itu hadis Nabi, sahih hadis itu. Itu saja amalkan. Jadi mudah sebenarnya. Cuman kadang kita ni mengetahui, cuman mengamalkannya yang tidak. Dua tu dia. Kata Nabi, in asyaku fi'a. Selagi dia hidup, dijamin rezekinya. Takkan pernah miskin dia. Wa in mata dakhalal jannah. Mati dia dijamin masuk surga. Mana orangnya? Idza dakhala baitahu bisalam. Setiap masuk rumah baca salam. Ajarkan ke anak-anak kita. Tiap masuk rumah salam. Anak tadi takkan pernah miskin nih. Tak usah kita risau. Allah menjamin rezekinya. Mati dia dijamin masuk surga. Nabi, kalau jaminan Nabi itu pasti itu Pak. Pasti jaminan Nabi. Nabi tak pernah dusta. Nabi tak pernah menyalahi janji. Janji Rasulullah pasti itu. Jadi biasakan setiap masuk rumah. Ada tak ada orang dalam rumah, biasakan baca salam. Assalamualaikum. Tak ada atau ada. Umpama rumah setelah kita kunci, semua keluar dari rumah, pergi mungkin jalan atau tamasya atau apa, kita masuk rumah, tahu kita tak ada orang di rumah, tetap baca salam. Salam kita baca. Dan dalam riwayat yang lain, setelah salam baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya sambil berjalan, bukan berdiri di pintu. Enggak. Nanti kalau berdiri di pintu lain pula tanggapan orang tu membontor rumah tu, ganti rumah banyak jin kata kawan nanti. Sambil berjalan kita. Sambil berjalan baca qul huwallahu ahad, maka tidak akan pernah miskin orang yang berada di dalam rumah. Cobalah amal. Dua jaminan Allah itu. Pertama, Allah jamin rezekinya selagi dia hidup. Yang kedua, dijamin dia masuk ke dalam surga setelah dia meninggal dunia. Jadi biasakan baca salam. Khalifah siapa ya yang pergi ke pasar cuman mengucapkan salam saja? Sayyidina Umar atau siapa? Jadi ketika dia minta teman dengan sahabatnya, kawan yang beluncur keceknya, ke mana? Ke pasar katanya. Nak lama dah kan? Enggak kata, sebentar kata. Ngapa pasang? Ya namun ke pasar pergi belanja lah kata dia. Pergi berbelanja kata dia. Yalah ke pasar. Kawan ni ke pasar. Setiap orang yang dilewatinya, setiap tempat kios-kios, lapak-lapak yang dilewatinya, tak adanya belanja lah. Cuma setiap orang yang dia jumpai, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. 2 jam lama itu. Jadi balik dari situ, apa yang aku boleh kata dia, apa yang engkau sudah belanjakan kata dia kepada sahabat ini. Engkau tak tahu apa yang sudah aku belanjakan? Tidak, aku sudah membelanjakan daripada dosaku. Aku jual dosaku dan aku beli dengan amal. Apa itu? Salam. Oh, baru sahabat tadi baru dia sadar, rupanya pantesan ente setiap jumpa orang salam yang kau baca. Salam, sekali mengucapkan salam, kita dah mendapatkan pahala sunnah. Dosa kita digugurkan oleh Allah, pahala kita pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak berpiti, pergilah ke pasar tu, nak apa dah, cuma cik salam aja. Jumpa kawan-kawan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu dia. Cuman salam tu memang sekali saja, jangan terus menerus. Ini ada orang yang ketika dengan kita, ya, ini ada nih kejadian ini di Pekanbaru. Dia menjual sesuatu ajalah saya sampaikan. Ketika dia belum barangnya diambil, diulang-ulang salam balik. Diulang-ulang salam balik. Assalamualaikum. Maaf Pak, kami tak mengambil Pak, mohon maaf. Ulangnya balik, Assalamualaikum kata dia. Ada tu di Pekanbaru. Kami tak mau mengambil Pak. Assalamualaikum kata dia. Oh, kau gawat orang kau kata saya. Ada di Pekanbaru ada ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjumpai orang seperti ini. Ini tidak. Yang dianjurkan kita menjawabnya itu 1 kali saja. Jadi anjurkan salam di antara kita. Saya lihat masyaikh mengajarkan saya ketika dia berjumpa salam. Padahal tadi sudah berjumpa.
Tadi pas masuk masjid dah berjumpa. Nanti ketika nak nak berada di saf salat, diulang balik lagi salamnya. Ketika nak berpisah, diulang balik salamnya. Ini yang Syekhna Nuruddin pernah menyebutkan, Ustazuna Sufyan Nur, adik beliau keluar dari kamar, Syekh Nuruddin keluar dari kamar, berjumpa di meja makan. Itu pun mengucapkan salam. Jadi Syekh keluar dari kamar, Ustaz Sufyan keluar dari kamar, jumpa di tempat makan. Itu pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Begitulah akhlaknya orang-orang yang sudah saling mencintai dia karena Allah. Ya, masuk rumah saja dianjurkan baca salam, masuk kamar enggak. Masuk kamar enggak. Tapi kalau nak baca salam enggak japur. Ya, masuk kamar kita umpama masuk rumah enggak ada orang mendengar. Rupa anak isteri ada di dalam kamar. Kita ulang baca salam lagi. Boleh tak apa-apa. Cuma sekali-sekali. Jangan tengok masuk kamar, Assalamualaikum, nyelain pula tanggapan bini awak apa kau? Dengan perangai abang kau nampak aku ni. Jadi ketika awak meninggal dunia, itu jadi buah cerita isteri gitu. Iya dah seminggu kau abang tu setiap masuk kamar baca salam tadi kata dia. Itulah tu tanda-tandanya kau mati petang tu itulah kata. Masuk rumah saja, masuk kamar biasa saja, jangan baca salam pula. Tapi kalau seandainya memang anak isteri kita tak ada, bolehlah. Cuman sekali-sekali tadi, jangan biasa-biasakan. Qala afsus salamu bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Jadi kita pernah awalnya berburuk sangka kepada seseorang. Ya, buruk sangka maksudnya karena kita tak tahu apa agamanya. Ketika itu kami sedang duduk-duduk, padahal kita pakai peci haji. Datang orang, yang orang ni datang, ya kita tahu dia biasanya negeri yang poros tubuh seperti orang ni biasanya orang non-muslim. Datang dia siapa? Pak Yop, kata kami. Kemudian dia masuk ke dalam. Kita sedang sarapan. Kemudian dia balik setelah dia selesai, kami masih sarapan. Dia sudah selesai. Dia nak masuk ke dalam mobilnya. Dia mengucapkan salam, padahal awalnya tadi itu bukan muslim mungkin tu. Kami sedang sambil-sambil cerita. Enggak, biasa kalau orang dari daerah itu nak muslim tu katanya. Dia banyaknya orang-orang non muslim tu. Dia balik dia nak dah selesai sarapan, diucapkannya salam kepada kita. Assalamualaikum kata dia. Kemudian kita kaget, rupanya muslimnya rupanya kata. Kita awalnya dah berburuk sangka bahwa dia non muslim, maka kita tak mengucapkan salam. Rupanya dia seorang muslim lagi. Jadi dikenalkanlah oleh teman tadi, dia seorang profesor. Rupanya dia profesornya dalam bidang agama lagi. Cuma karena dari daerah yang memang daerah itu umumnya orang non muslim lebih banyak yang kita kenal, daerah Sumatera ini, maka ternyata dia seorang muslim. Maka oleh karena itu ketika kita datang ke tempat seseorang, dianjurkan kita mengucapkan salam kalau orang yang kita datang itu jelas-jelas pula seorang muslim. Assalamualaikum begitu, agar dia lebih happy kepada kita. Oh muslim rupanya begitu. Jangan diam-diam saja. Pak, kita kan tak tahu. Pak, yuk sarapan Pak, yuk. Dia sarapan. Rupanya setelah balik dia mengucapkan salam. Padahal kami tadi sudah mengira itu tidak muslim itu, tidak muslim. Rupanya seorang muslim nih. Itu dia. Jadi Bapak Ibu biasakan mengucapkan salam. Jadi apalagi dengan saat pandemi ini, Covid ini, kita saat Covid berjabat tangan pun dilarang hari ini. Caranya yang sama itu adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Daripada model-model ngapus salam model iko. Adalah nama dia ikut bagai ambil tangan kawan tadi apa salahnya? Dia kadang tak layak. Kadang terasa macam mana pula kita. Kita tidak dibolehkan bersentuhan fisik. Itu model ikut tak sentuhan fisik namanya. Macam ni tak bersentuhan fisik. Sentuhan fisik lah itu. Daripada model ikut apa? Model ikut ancaklah model ikut lagi. Man tasafaha, kata Nabi, al-mu'minani idza yaltaqiyani tasafahani saqatat dhunubahu qabla ayatafaraqa. Seorang mukmin ketika dia berjumpa, bersalaman dia, sebelum dia berpisah Allah sudah ampuni segala dosanya. Bersalaman tu musafahah, batin dengan batin seperti ini, bukan ini dengan ini. Kalau ikut apalah salam apa nama tu. Jadi kita ni kadang bersentuhan fisik tak boleh, tapi geko boleh. Itu kan sentuhan fisik namanya. Ambil tangan orang tadi. Jadi ambil tangan dia. Jadi ketika orang sudah seperti ini, kita tak boleh lama menggantung tangan orang ini.
Dalam pandangan tasawuf tak boleh kita lama. Kalau orang malu dikarenakan kita, maka kita berdosa jadinya. Jadi ketika orang sudah seperti ini, cepat ambil tangan orang. Jangan sampai buat orang malu. Kadang ada orang kita yang kita sudah seperti ini, dia nak niat salam jawab dah. Dia punya nak niat salam jawab karena tadi mendeko ke telinga. Jadi ragunya salam. Kau jangan kau ke covid kau kata ni. Tambah pula batuknya pakai tangan ni kau pula lagi. Hati-hatilah tu kata dia. Awak ke semenjak covid kau banyak buruk sangka ke orang nampak kan. Termasuk kadang ke orang tua awak buruk sangkanya. Baru batuk orang tua, presolah tupa kan. Jadi terbeban mental orang tua kita jadinya. Itu kebanyakan orang tua kita tu banyak yang drop, banyak yang semangatnya karena anak cepat buruk sangka ke ayah. Cubalah presolah pa. Jangan mereka apa covid pa. Apa ke rumah sakit tu takut. Janganlah ndak covid dan ya covid apa tupanya. Akhirnya diasingkan orang tua. Ini cerita nyata ni. Diasingkan orang tua. Orang tuanya cerita ke saya. Diasingkanlah orang tua di sebuah kamar. Di kamar kerja apa nak boleh keluar depannya. Ya Allah, bayangkanlah biasanya bergalik je anak, bergalik je cucu. Ini apa di kerja depannya. Apalah mulai batuk-batuk. Mungkin ke rumah sakit aja lah. Dipaksa orang tua ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rupanya memang orang tua ni positif dan anak pun tak mengunjungi. Anak tak mengunjungi, tentu orang tua lah namanya. Orang tua kau ibu hati, menangis, semangat turun. Akhirnya meninggal dunia. Maka anak berarti membunuh orang tua. Jadi jangan kita buruk sangka pula kepada ibu bapa kita. Ketika dia tak mau ke rumah sakit, carikan saja obat di luar. Mengapa harus kita paksa? Selagi belum sesak nampaknya, belum betul-betul membutuhkan ke rumah sakit, jangan kita bawa ke rumah sakit. Obat dulu, dengan obat kita belikan obat. Ketika sudah memang harus kita bawa ke rumah sakit, baru dibawa ke rumah sakit. Itu banyak tu deh. Ada yang sehat, anak ambo baru tahu ustaz, rupanya betul lah kecil-kecil Nabi itu keluarga kau sayangnya kawak ketika awak punya saja. Ni apa masalah pak? Sambil menangislah pak tu cerita ke saya. Ambo petangkan ni covid ustaz katanya. Ambo nak niat ke rumah sakit dia. Ambo nak niat rumah sakit. Ambo di rumah tu ambo memang diasingkan betul oleh anak dan isteri katanya. Oleh minantu katanya. Yang biasanya awak bergalik je inyo, je anak je cucu katanya. Ai kau nak boleh awak keluar dari kamar tu, di kamar tu. Makanan mereka masuk anajo, nyeletak ni muka pintu, tahu buka pintu tu ambilnya. Ya Allah, orang tua kita tu kan bisa dengan cara lain, suruh pakai masker taruh itu. Kan bisa juga dia. Kalau memang kita khawatir, mengapa harus seperti dibuat orang tua seperti tinggal di penjara? Jangan. Kadang dengan itu tu dia semangatnya habis, semangatnya hilang. Akhirnya ya sampailah kepada meninggal dunia. Memang yang meninggalkan mati itu memang karena ajal, bukan karena covid. Tapi tentu salah satunya ada asbabnya. Jadi dulu malaikat maut itu azab maksudnya kena omelan manusia terus. Dek siapa meninggal tu? Malaikat maut. Jadi malaikat maut ku kena tuduh taruh aja dulu. Si anu lah meninggal dunia. Si anu yo, dia apa ya? Malaikat maut. Jadi malaikat maut kau tak lu sukunya dah buruk namanya gara-gara inyo dituduh sebagai apa namanya tu orang mati di inyo saja. Siapa mati? Malaikat maut. Siapa mati? Malaikat maut. Jadi kata malaikat maut, ya Allah, ndak pula tahan dah ambo tadi dituduh de orang kata malaikat maut. Itulah dibuat asbabnya. Ada yang dek jantung, ada yang dek covid, ada. Jadi hilang jadinya. Syamnu meninggal iyon covid tu katanya. Covid jadi hilang nama malaikat maut tadi. Padahal malaikat maut tu juga punya kerajo inyo je barunya. Itulah dia. Jadi ajal tentu sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma kita memang di saat covid ini banyak ulama-ulama meninggal, banyak sekali ulama meninggal dunia. Maka kita ikut juga, kita merasa sedih. Ya, kalau sudah Allah cabut para ulama, tinggallah para juhala. Juhala ini wa aftau bi ghairi ilmin, kan disebutkan oleh Nabi. Ketika ulama sudah diangkat oleh Allah, tinggallah orang-orang jahil. Orang-orang jahil tinggal, fa aftau bi ghairi ilmin fa adallu wa adalluh. Dia berfatwa dengan tanpa pakai ilmu. Adallu fa adallu, sesat lagi menyesatkan. Itulah dia. Jadi kalau ulama sudah dihapus, ulama sudah diangkat, tinggal orang jahil. Kalau orang jahil tinggal, adallu fadal, berfatwa, sesat lagi menyesatkan. Dah dia sesat, dia bawa orang pula sesat lagi. Qala, hadis berikutnya. Wa anhu, masih Abi Hurairah radhiyallahu taala an.
Jadi mengucapkan salam itu man arafta, bagi orang yang kita kenal atau bagi orang yang tak kita kenal, tetap dianjurkan mengucapkan salam. Orang yang sedang dalam perjalanan kepada orang yang menetap, tamu kepada tuan rumahnya, itu adab-adab salam itu. Jangan tunggu orang tuan rumah mengucapkan salam kepada kita, tidak, kita yang bertamu mengucapkan salam. Kita yang sedang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk atau orang yang sedang berada di tempatnya. Tu ucapkan salam, assalamualaikum, begitu dia. Qala anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa seseorang yang menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, diutuslah oleh Allah seorang malaikat untuk menguji orang yang berziarah ni. Jadi ini hadis ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi kata malaikat, engkau menziarahi saudara engkau ni karena apa? Malaikat menyerupai seperti rupa manusia. Tidak ada, aku karena Allah, bukan karena ingin diberinya harta. Enggak, aku tidak ingin harta dia, karena aku memang menyayangi dia karena Allah. Kenapa engkau menyayangi dia karena Allah? Dia selalu mengingatkan aku ketika aku jauh dari Allah. Dia mengingatkan aku ketika aku lalai solat. Dia mengingatkan aku ketika aku sedang lalai untuk mengingat Allah, maka dia ingatkan. Kemudian Allah pun memberikan kabar kepada malaikat, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtuhu fi, sesungguhnya Allah pun mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang itu memang karena Allah. Apa maksud karena Allah? Maksud karena Allah sesuatu yang hasil daripada buah sayang itu bernilaikan ibadah, itu dia karena Allah. Awak sayang ke bini, sayang ke istri kita ni caranya bagaimana? Ya ingatkan istri dengan auratnya, ingatkan istri dengan makanan yang ia makan, ingatkan istri dengan pergaulannya, jauhkan istri daripada neraka. Berarti kita cinta istri karena Allah. Istri pun terhadap suami seperti itu. Suami tak salat diingatkan, bang ini jam berapa kok abang belum salat. Ketika suami sedang jauh daripada Allah diingatkan, bang duduklah di majlis ilmu sekali-sekali, bang datanglah ke pengajian, bang duduklah, datanglah, bang iktikaflah. Risau seorang istri bahawa suaminya nanti tidak diampuni dosa oleh Allah, risau seorang istri suaminya nanti tidak masuk surga. Berarti istri mencintai suami karena Allah. Itu dia maksudnya karena Allah itu. Tapi kalau untuk sekadar limalihi walil jah, karena harta atau karena kedudukan pangkat, maka orang itu belum disebut orang yang mencintai seseorang karena Allah. Itu dia. Kita harus mencintai orang karena Allah. Ada di dalam kitab Syarah Hikam Imam Ibn Athaillah, dahulunya orang-orang salafus saleh itu sukses dalam mengaji, sukses dalam tadris, sukses dalam kegiatan-kegiatan ilmu, duduk di majelis ilmu, itu disebabkan karena ada orang kaya yang dermawan. Jadi ada orang kaya, yang orang kaya ini datang dia kepada seorang penuntut ilmu, fulan, engkau cukup mengaji saja, engkau tak usah pikirkan tentang beras engkau tak usah pikirkan tentang kitab engkau, saya yang menjamin, saya yang membelikan. Kemudian orang kaya ini mencintai dia karena Allah agar menjadi orang alim. Orang alim ini pun santri tadi di dalam solatnya pun ingat orang kaya ini yang sudah sayang kepada dia. Ini yang dimaksud orang mutahabbina fillah. Ini dulu ni kita lihat seperti itu dulu keadaan. Maka para ulama itu dia tak nampak dia ada usahanya, tak nampak dia mengaji itu ada bekal, tapi setiap dia menginginkan ada saja bekalnya, ada saja bekalnya. Rupanya dibocorkanlah oleh Imam Ibn Athaillah, itulah bagian daripada rahasia orang yang sudah mencintai dia karena Allah. Waqad sabaqa fil babi qablah. Jadi hadis ini sudah disebutkan daripada hadis sebelumnya, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintainya. Jadi kita pun harus saling mencintai karena Allah. Maka itulah yang kita sampaikan, ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jadi karena Allah tadi itulah dia. Hasil buah daripada cinta itu adalah pahala. Cinta, buah dari cinta itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah puasa hari Senin. Sekarang puasa afdal, bagus. 1, 2 sampai 9. Enggak bisa tarwiyah Arafah 7, 8, 9. Enggak bisa besok. Berarti hari ini hari tarwiyah, besok tarwiyah 8,
9 hari Arafah. Ini dianjurkan, masih dianjurkan kita berpuasa ini. Hari Arafah dianjurkan kita berpuasa sebagaimana dalam hadis, man shama yaumal Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Siapa yang puasa pada hari Arafah, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini puasa disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah ini dalam kajian hadis, dalam kajian fikih disunahkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Jadi kalau kita tak berhaji, dianjurkan puasa Arafah. Tapi kalau kita berhaji, maka tidak dianjurkan kita untuk puasa hari Arafah. Kenapa? Karena kalau kita puasa di hari Arafah dan kita sedang wukuf di Arafah, nanti terganggu ibadah kita. Memikirkan apa yang akan dibuat berbuka begitu. Nanti ibu-ibu tu, apa yang akan dimasak berbuka begitu. Akhirnya kurang nilai Arafahnya. Makanya puasa Arafah itu dianjurkan bagi orang yang tidak haji. Tapi ingat, ada hadis dalam Bulughul Maram, Sayyidah Aisyah puasa di hari Arafah dan beliau sedang wukuf di Arafah. Saya ingin memberikan pemahaman yang luas kepada Bapak Ibu. Kira-kira Sayyidah Aisyah termasuk pelaku bid'ah enggak? Kalau kita menyampaikan, kan ustaz-ustaz salafi bilang, yang menyalahi sunnah Nabi, Nabi tidak mengamalkan, maka dia pelaku bid'ah. Nabi tidak membolehkan orang-orang, tidak menganjurkan orang-orang yang wukuf di Arafah untuk melaksanakan puasa. Setelah Nabi meninggal dunia, Sayyidah Aisyah berangkat haji. Sayyidah Aisyah puasa di hari Arafah. Sayyidah Aisyah sedang wukuf. Berarti Sayyidah Aisyah pelaku bid'ah? Iyo, pula nindak. Iya, pelaku bid'ah. Karena yang dikatakan bid'ah apa? Tidak sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Sayyidah Aisyah pelaku bid'ah. Coba sampaikan ke ustaz-ustaz salafi. Kalau memang seluruh bid'ah itu sesat, seluruh sesat masuk neraka, Sayyidah Aisyah, kan gilo kerajo itu. Makanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang elok, ada bid'ah yang tak elok. Ini saja hadisnya. Hadisnya tengok dalam Bulughul Maram. Sayyidah Aisyah. Sehingga sahabat-sahabat yang lain pun mengikuti. Ini istri Rasulullah ini, diikuti. Ada sahabat yang mencoba bertanya kepada Sayyidina, Nabi tak puasa dia ketika wukuf di Arafah. Kenapa engkau puasa ketika engkau wukuf di Arafah? Jadi kata Sayyidah Aisyah, dikhawatirkan oleh Rasulullah tidak melakukan puasa, dikhawatirkan karena nanti orang-orang sibuk mempersiapkan untuk yang akan ia makan ketika berbuka. Akhirnya hilang keberkahan hari Arafah itu. Sedangkan aku tidak ada yang akan aku persiapkan. Tidak ada yang akan dipersiapkan. Dan menurut dia, dia kuat untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Itu dia. Jadi hadis Nabi itu jangan kita, kadang apa-apa ibu-ibu kau diutau dia dikicu-kicu aja dia ustaz tadi kau hadisnya aja lah. Anda ni kau Nabi Muhammad, aku bid'ah kau kata dia. Tunggu dulu, cari hadis yang lain. Bahasa Inggris tu tahu-tahu tu. Jadi iyo pula kata Pak Ibu, oh iyo kau Nabi tak pernah seperti ini. Wah ini bid'ah ni. Jadi selama kau amalan ayah mak waktu bid'ah lah tu. Berani anak-anak sekarang menyalahkan ayah maknya. Berarti ayah mak tu salah lah dia. Ya Allah ampuni dosa ayah makku ya Allah. Nya ampuni dosa dia kerana melakukan satu kesalahan ini. Ni. Belum lagi ketika Sayyidina Umar, banyak amalan yang dilakukan yang dibuat-buat oleh sahabat yang Nabi tidak melakukan. Banyak tarwih berjamaah ke masjid dibuat-buat itu. Coba cari hadis kapan Nabi tarawih berjamaah ke masjid. Zaman Nabi tak dilakukan, zaman Abu Bakar tidak, Sayyidina Umar dilakukan. Itu yang kita lakukan hari ini. Maka kalau bid'ah kata kawan-kawan tadi, sebenarnya aku tarawih seorang-seorang di rumah atau di masjid? Di masjid mereka kan itu. Di masjid bid'ah ya. Apa bid'ah pula? Sayyidina Umar sendiri mengatakan hadza ni'mul bid'ah. Ini nikmatnya bid'ah. Jadi kita harus cerdas mengaji. Jangan mudah tahu-tahu aja. Awak iyo aja nyawak cerdas. Dalil hadis tu banyak. 600.000 hadis
Itu yang 1 juta hadis, itu yang ada di kepala Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu belum terbukukan semuanya. Belum lagi di kepala Imam Ibn Hajar, belum lagi di kepala Imam Suyuti, belum lagi di kepala ulama-ulama yang lain. Jadi hadis itu banyak dia. Itu dia contohnya. Bagaimana dengan Sayyidah Aisyah yang melakukan puasa ini? Betul Sayyidah Aisyah menyalahi Rasulullah loh. Nabi tidak puasa. Sayyidah Aisyah puasa dia di hari Arafah. Maka oleh karena itu bid'ah itu sudah betul yang dibagi oleh Imam Syafi'i. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah nih, bid'ah sayyi'ah nih. Jangan dicampur adukkan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang bid'ah, ada yang sesat itu baik katanya. Kan itu kata pertanyaan. Tidak ada kata dia. Kalau ada sesat itu baik berarti mau orang jadi tersesat. Bukan seperti itu. Bid'ah ada dua, ada bid'atun hasanah, ada bid'atun sayyi'ah. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i dengan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Membagi kepada 5 malah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi oleh karena itu kita harus cerdas dalam mengambil dalil. Jadi kita hari Senin itu berpuasa. Ulama-ulama banyak guru-guru kami di Mesir, di Yaman, di Makkah yang tidak melaksanakan ibadah wukuf itu melaksanakan wukuf dari rumah. Maksud wukuf dari rumah, wukuf itu kan lebih banyak mengheningkan diri dia. Maka dalam tarikat Naqsyabandi ada nama zikir wukuf namanya. Itu banyak menung, tapi menungnya tadi diisi dengan zikir, diisi dengan mengingat-ingat Allah. Di mana kita mengingat Allah? Itulah dia. Jadi ketika wukuf itulah orang-orang ketika wukuf tu memang merasa semuanya, merasakan bahwa dirinya memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di beberapa tempat ya seperti di Yaman dilakukan orang, di Mesir sebagian masyaikh begitu juga. Dikumpulkan habis salat asar di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu, di sanalah dibaca zikir, dibaca apa dan lain sebagainya. Dan insya-Allah kami nanti akan melaksanakan di An-Nur, saya akan buat dengan Ustaz Sunan Mustafa dengan Habib Muhammad bin Haidar ba'da salat asar. Jadi setelah salat asar kita membaca surah Waqiah, amalan seperti amalan hari Arafah. Jadi orang wukuf di Arafah, kita wukufnya di sana. Tapi ini bukan wukuf, jangan salah pula nanti persepsi teman-teman salafi nanti. Baca Waqiah, baca zikir, Ratibul Haddad, Hizbul Bahar, sampai nanti buat tausiah sedikit sampai waktu berbuka bersama. Habis itu kita lanjut dengan takbir. Setelah takbir sampai Isya salat, habis itu bubar. Karena PPKM pula masalahnya kan. Tapi kita ingin menghidupkan malam hari, ingin menghidupkan malam hari raya, kemudian ingin menghidupkan waktu yang mulia yaitu waktu hari Arafah. Kemudian mungkin saja kita mengijazahkan musalsal bil Arafah. Saya dah pernah di sini meriwayatkan hadis musalsal bil Arafah kan? Mungkin kita akan meriwayatkan hadis musalsal bil Arafah. Kita punya hadis yang meriwayatkan hadis itu memang di hari Arafah saja boleh. Selain daripada hari Arafah tak boleh meriwayatkan hadis itu. Karena Nabi memberikan hadis itu kepada sahabat di hari Arafah, tabi'in ke tabi'in dari Arafah, tabi'in ke tabi'in dari Arafah, sampai kepada para ulama kita, guru-guru kita, sampai ke kita pun di hari Arafah. Jadi insyaallah akan kita riwayatkan hadis musalsal bil Arafah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita.